Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dangkol. Kita lanjutkan dongeng Raka Sukma masih di season yang pertama di episode ke-77. Di episode sebelumnya Kang Dangkol menceritakan dongeng Raka Sukma ini ketika Raka Sukma bertemu Pak Tua Kampung ya, Aki Kuwu katanya. Kemudian ketika dijamu dan setelah minum kopi dan makan-makan rebusan singkong gitu, ternyata Raka Sukma langsung terkulai lemas dan pingsan. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Mangga kasadayana. Cara ketan. Apa yang terjadi? Kenapa anak muda ini tidur seperti itu? Kekuwu, ada apa ini sebenarnya? Kenapa anak muda ini pingsan atau tidur ini teh? Saya jadi bingung. Jangan bingung aku Cai. Seharusnya dari tikukan pertama dia minum kopi, dia sudah terkulai lemas dan pingsan. Namun saya jadi penasaran, apa yang sebenarnya, siapa ini anak muda ini? Dia sepertinya tahu ataupun memiliki pengetahuan yang cukup tinggi dalam hal ilmu siasat dan ilmu demit. Ilmu demit yang biasa kita pelajari Ki Kuwu. Ya, memang seperti itu. Namun, sudahlah. Karena kita juga harus memanfaatkan waktu ini, Kang Kucai. Begini, ada tugas dari Kang Kucai. Orang ini biarkan saja saya yang urus. Kang Kucai, silakan kembali ke rumahnya Kang Kucai. Namun, bilang sama keluarga Kang Kucai bahwa Kang Kucai ada pekerjaan bersama saya, jadi mungkin untuk beberapa hari ke depan Kang Kucai tidak pulang ke rumah. Kemudian kalau nanti pagi ada utusan dari Mbah Kucubung, apakah itu mungkin siapa tadi, Mang Kalau ya, atau siapa saja yang menanyakan perihal ramuan, katakan saja ini ada titipan dari saya. Sambil yang disebut tua kampung tersebut, tua kampung itu menyerahkan tulisan kepada Mang Kucai. Ini teh apa? Nah, ini di dalamnya ada tulisan. Saya tulis di sebuah kulit hewan. Serahkan saja dan titipkan kepada Ki Kucubung. Kalau bisa sama Kang Jala saja diberikannya. Kang Jala yang ketua keamanan di kampung saya ya. Iya, diberikan saja. Jadi kalaupun ada utusan itu diantar oleh Kang Jala, kemudian disampaikan langsung, harus nyampe langsung ini ke Kang Jala. Dari Kang Jala harus sampai langsung ke Mbah Kucubung, jangan sama orang lain lagi. Kemudian diusahakan juga Mang Kucai jangan sampai membaca tulisan ini, pesan ini. Ya sudah, saya menurut saja. Satu lagi Mang, tolong temui Mang Pecang, Mang Picung sama Kang Balaga. Nanti pagi segera ke rumah saya, ada beberapa hal yang harus disampaikan gitu. Ya sudah, kalau begitu mah ini sekarang saya berangkat atau nunggu habis dulu kopi? Kalau menurut saya ya tenang saja sih, tapi kira-kira sampai pagi-pagi aja ke rumahnya Kang Kucai. Kalau dilama-lama nantinya saya kesiangan. Takutnya ada utusan, saya belum pulang ke rumah. Sambil meneguk air kopi sisanya,
Tapi ini kopi saya apakah juga akan membuat saya pingsan, tuanku? Oh tidak, karena kopi Mang Kucai mah aman. Apa ciri amannya? Ya sudah, minum saja gak apa-apa, coba aja. Kalau memang Mang Kucai itu di kopinya ada sesuatu, dari tegukan pertama pun Mang Kucai pun harusnya sudah pingsan. Saya percaya kepada tuanku kalau begitu. Singkat cerita, Kang Kucai segera menghabiskan kopinya. Kemudian turun setelah berpamitan dari tuan kepala kampung tersebut. Kemudian pergi ke gardu untuk menyampaikan pesan dan langsung menuju perkampungannya, rumahnya, untuk melaksanakan perintah ataupun arahan dari ketua kampung sebelumnya yang disampaikan. Di rumah tua kampung ataupun Pak Kubu, Raga Sukma, dia merasakan tubuhnya sangat lemah sekali, nafasnya sesak. Namun dia tidak sampai pingsan atau tidak sampai tidak tersadar. Dia tetap mendengar apa yang disampaikan Tuan Kubu dan juga Mang Kucai. Hanya saja tubuhnya tidak bisa dia kendalikan, begitu lemas dan dia terkulai, tertidur tepat di mana dia terakhir kali terduduk. Anak muda, ternyata daya tahan tubuhmu bagus juga. Seharusnya tadi di tegukan pertama pun kamu harusnya sudah pingsan. Tapi sepertinya kamu juga sekarang belum pingsan seutuhnya, karena kamu memiliki daya tahan yang kuat dan juga sepertinya paham benar bagaimana cara melawan racun ketika sudah masuk ke dalam tubuh. Tapi tenang saja, racun yang saya berikan tidak akan membuat kamu mati, tidak akan yang membuat kamu cedera. Hanya saja kamu akan pingsan, harusnya pingsan, tapi sepertinya kamu hanya lemas saja. Oleh karena itu, untuk jaga-jaga, karena saya belum tahu siapa kamu ini sebenarnya, apa yang akan kamu lakukan, apa maksud kamu berada di rumah Tuan Saudagar, dan bagaimana sebenarnya kamu harus bertemu dengan saya lewat arahan dari Mbah Kucubung. Oleh karena itu, kamu akan saya ikat sampai saya ketahui dengan jelas apakah kamu dari pihak musuh atau orang biasa saja yang tidak tahu apa-apa, atau memang kamu ada maksud yang lainnya. Kemudian dengan teknik khusus seperti itu yang dirasakan oleh Raga Sukma, tua kampung tersebut mengikatnya. Bukan ikatan yang biasa atau asal mengikat saja, tapi sepertinya memang diberikan ikatan khusus di kedua lengannya, ditikung ataupun diikat ke belakang tubuhnya. Dalam hati Raga Sukma, dia berkata, sepertinya tua kampung ini tahu kemampuan saya dalam menahan jalur racun. Kemudian ikatannya juga sepertinya bukan ikatan biasa. Seperti apa, dia tahu kalau diikat biasa saja akan mudah bagi saya untuk membukanya. Ini ikatan khusus, seperti ikatan ilmu demit yang diajarkan oleh Dayang Sri. Ada apa itu namanya, ada kesamaan antara ilmu saya yang dipelajari. Tapi wajar saja kalau dalam pikiran saya orang ini sepertinya Ki Jaka Sukma, tapi rambutnya lebih gondrong dan juga kumisnya dan janggutnya juga tidak dicukur. Tapi kenapa? Ada apa hubungannya dengan Mbah Kucubung? Ki Odoy. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Ki Jaka Sukma ini kan orang-orangnya Raden Tirta, kemudian Ki Picung juga,
kemudian Ki Kucubung juga, Ki Odoy juga. Ki Odoy, Ki Kucubung itu adalah anak buahnya dulu ketika Kang Picung menjadi perampok. Nah, kemudian Ki Kucubung dihukum, kemudian bergabung katanya dengan Tuan Tirta, Raden Tirta. Wajar ketika Ki Kucubung dengan Ki Jakasuma ini bisa bergabung, tapi dengan anak buah yang lainnya apakah mungkin dipengaruhi oleh Ki Picung atau gimana ya? Tapi ya sudahlah, saya ikuti aja lah, Lur. Apa yang akan mereka lakukan kepada saya? Tapi kira-kira saya selamat gak ya? Kalau segini mah bisa saya menyelamatkan diri dengan biasa. Tapi saya pengen tahu dulu apa yang akan mereka lakukan. Kurang lebih hal-hal seperti itulah yang dipikirkan oleh Raga Sukma ketika dia dalam keadaan diikat, apalagi ditambah tubuhnya yang begitu lemas. Rupanya Ki Kuwu tersebut adalah Jakasuma. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Dan juga Ki Picung, Ki Kucubung, dan juga Mbah Odoy adalah kawan-kawan Ki Picung ketika menjadi perompak ataupun penyamut di cerita-cerita sebelumnya. Yang belum menyimak ceritanya mangga lah, bisa disimak cerita-cerita di episode sebelumnya. Ketika semuanya sudah selesai, Jakasuma ataupun ketua kampung di tempat itu, di Bojong Salak itu, kemudian terduduk sambil menghabiskan sisa kopi dan juga rebusan singkong yang sudah memang tersedia di ruangan itu. Waktu pun terus berlalu sampai di pagi hari datanglah Ki Picung dan juga Mang Balaga yang menemui Tuan ketua kampung sebagaimana sebelumnya diminta Mang Kucai untuk menyampaikan pesan dari Jakasuma. Sampurasun. Rampes. Ki Picung, silakan masuk. Salam kasadayana. Kang Balaga, silakan masuk. Ada apa sebenarnya ini? Tadi Kang Kucai katanya meminta Tuan kampung, ketua kampung ini saya suruh ke sini. Begini, ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Cuman kalau saya tinggalkan anak muda ini, saya khawatir dia bisa kabur. Jadi saya minta Kang Picung dan Kang Balaga untuk menjaga di tempat ini. Dan saya akan keluar sebentar untuk menemui Mang Sanca. Saya pikir kalau Kang Picung atau Kang Balaga nunggu di sini takutnya kurang fokus karena semalaman sudah berjaga-jaga. Tapi kalau Kang Sanca kemungkinan energinya masih utuh, masih kuat untuk menunggu tawanan kita. Memang salah tawanan kita ini apa? Anak muda ini sepertinya biasa-biasa aja, tidak ada hal yang harus dikhawatirkan. Sebenarnya memang seperti itu juga. Namun ada sesuatu yang harus saya teliti. Cuman ya nanti saja ceritanya, saya akan pergi dulu. Tolong dijaga sampai saya kembali untuk menemui Mang Sanca. Ya kalau saya mah silakan saja. Bagaimana Kang Jakasuma saja? Ya sudah, kalau begitu saya pergi dulu. Ya gak apa-apa. Kang Balaga, mangga Kang Jaka. Kemudian Jakasuma meninggalkan 3 orang di rumahnya dan dia pergi keluar untuk katanya mau menemui
Ki Sanca, sahabatnya Tea. Haha, ada-ada saja. Anak jajaka dapat cangkalak sama kepala warga. Ada apa ya? Kamu balaga semuanya. Untung saya lebih paham. Saya juga tidak tahu ini. Bahasa kamu mah saya paham. Kenapa anak muda ini sampai kena diikat seperti ini? Saya juga, kalau dari pertanyaan itu, saya juga nggak tahu. Memang ada-ada saja. Ada-ada saja. Saya mah hayang yang saya awak. Mau istirahat bolehlah, tapi jangan sampai terlalu lalap ya. Nanti giliran takutnya jaka suma lama, jadi bisa giliran istirahatnya. Tapi deket sih rumah Kang Sanca mah. Ya saya sajalah. Ya udah, kalau kau mau yang saya mah lah. Mau istirahat dulu mah, istirahat dulu aja, biar saya jaga ini. Kira apa anak muda gini mah tidak akan berat sepertinya. Kau untuk menjaganya. Tapi Baka, kamu jangan dulu tidur. Saya jadi ikut ngantuk nanti. Gak ada teman ngobrol. Cakap saja. Saya dengarkanlah. Enggak ya, tapi kamu bisa juga itu. Bahasanya semua. Pokoknya semua. Saya jadi penasaran nih. Boleh saya bertanya? Ada apa? Kalau kamu bilang makanan, apa coba? Gampang. Makanan. Ya juga ya. Kalau minuman, gampang. Bahan ngawaskan hanaang. Apa itu? Menghindarkan haus. Jadi ngawaskan, udah mengawaskan atau menghilangkan, kamu jadi ngawaskan. Bisa juga. Ya saya juga supaya lebih paham nanti kalau kamu bicara itu, saya bisa menerjemahkan kepada orang lain. Boleh saya bertanya lagi? Mangga. Kalau kamu lapar, kamu bilangnya gimana? Hayang dahar. Bener. Kalau ingin tidur, apa coba? Hayang yang saya. Bisa. Kalau sakit kaki, coba apa? Sakit kaki? Bisa gak? Gampang. Apa coba? Alat ngalangkah saya patah. Patah. Bagaimana kalau rahut? Kalau cuma tergores atau gimana? Sama saja. Susah ya. Ya, saya tengarakan saja alat ngalangkah saya ada patah. Bisa ditempokkan, dilihatkan. Kalau kamu sakit, kalau kamu tergores, diperlihatkan saja. Bisa. Tapi apakah kamu bisa tidak menggunakan semua gitu? Kagak. Bener, kagak saya mah. Kagak dapat kata-kata, hanya saja. Kalau kamu mau bilang istri, nah gimana istri? Pemajikan? Ya pasangan kamu. Ayo coba, siapa? Apa? Kata kamu mau bilangnya seperti apa? Gampang. Mama anak-anak saya. Bisa. Kalau kamu bilang kepada keluarga kamu akan pergi, gimana? Gampang. Saya akan ke sana. Katakan saja seadanya. Kamu akan menunjuk ya arahnya gitu. Ya, arahnya saja. Emang kamu tidak pusing gitu membuat kata-kata dengan saja gitu? Padahal mah kalau pikir-pikir mah susah tahu. Saya mah dapat saja. Ada-ada saja kamu mah. Tapi
sepertinya itu Ki Jakasuma sudah sampai lagi. Begini aja, kamu bisa istirahat dulu. Biarkan saya di sini yang nunggu anak muda ini mah. Dan sepertinya itu Ki Jakasuma dan Ki Sanja sudah datang. Jadi nanti kalau ada apa-apa nanti saya bicarakan sama kamu. Ya, yang saya aja ya. Ya, kamu bolehlah yang saya gitu, tiduran. Ada-ada saja ini. Memang tidak. Memang benar terlihat Jakasuma dan Ki Sanja sudah datang ke rumah Ki Jakasuma. Dan langsung mereka berdua masuk ke dalam rumah. Mana Kang Balaga? Sepertinya sudah istirahat. Ngantuk mungkin dia ya. Kang Picung mau istirahat juga. Saya mau nanti aja. Saya ingin tahu ada apa ini sebenarnya, kenapa anak muda ini sampai diikat. Terus iya, saya juga pengen istirahat, tapi pengen tahu dulu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Oh gini, Mang Sanja ada ya di sini dan juga Ki Picung. Jadi saya curiga dengan anak muda ini. Saya berikan ikatan yang spesial untuk dia. Karena kalau ikatan biasa, teknik ikatan biasa mungkin akan mudah bagi dia untuk membuka ikatannya. Dan seharusnya sekarang pun dia pingsan. Sepertinya dia hanya lemas saja. Coba itu Kang Sanja dilihat matanya. Apakah ada ciri-ciri orang yang pingsan atau memang orang-orang yang lemas? Coba saya lihat. Wah, memang benar ini. Kalau melihat detak jantungnya di tangan, dia masih tenang. Kemudian napasnya agak sesak. Tapi coba lihat matanya. Ini memang dia sepertinya sadar. Bahkan dari tadi pun dia sepertinya mendengarkan pembicaraan kita. Jadi bagaimana ini? Apa yang sebenarnya yang terjadi dengan anak muda ini? Kenapa dia sampai diikat seperti itu? Jakasuma. Sebagaimana kita sudah sepakat bahwa di Kampung Salak ini kita jadikan tempat untuk markas pasukan kita yang boleh dibilang pasukan demit khusus untuk berada di pihak Raden Tirta, membantu bersikap di pihak Raden Tirta, membaca setiap keadaan yang terjadi di sekitar Sunda Kalapa, Sanganagara, dan juga ya Pandunagara. Sebagaimana kita ketahui juga bersama bahwa keadaan dua negara yang berpusat di Kadipaten Sunda Kalapa ini terjadi seolah-olah perang politik, perang kepentingan, perang taktik, dan perang siasat. Apalagi ditambah kita juga sudah tahu Raja Sang Pandunagara sudah digantikan oleh anaknya yang pertama, yaitu ya yang pastinya Raka ataupun kakaknya Raden Tirta. Tapi ya sudahlah, kita semua sudah tahu. Dan kita berada di sini akan berada dalam poros ya seolah-olah orang yang bisa masuk ke Sanganagara dan juga bisa masuk ke Pandunagara untuk memberikan keseimbangan. Jangan sampai hal-hal yang terlampau merugikan, menjadikan huru-hara di kedua negara besar ini terjadi dan merugikan rakyat banyak. Iya itu mah sudah tahu saya. Cuman apa ada hubungan apa dengan anak muda ini? Kenapa sampai diikat? Nah, itu yang ingin saya jelaskan. Mang Sanja, Ki Picung. Anak muda ini mengetahui bagaimana cara pengobatan racun yang menimpa kepada Tuan Saudagar. Memangnya apa yang terjadi dengan Tuan Saudagar? Menurut
berita yang saya dapat gitu, terutama dari Kang Picung dan juga dari anak muda ini, Tuan Saudagar yang saudaranya Adipati Sunda Kalapa itu sampai terkena racun. Saya ada pertanyaan juga sebenarnya, keheranan, kenapa sampai Tuan Saudagar ini sampai terkena racun, namun anak muda ini bisa menolongnya. Perihal racun tersebut, sebenarnya dari telik sandi pengindra jala saya atau tentara demit yang kita sebarkan di seluruh Kadipaten Sunda Kalapa untuk mengetahui apa yang terjadi di sana, konon katanya dikirimkan oleh pasukannya atau tentara demit dari pasukan Gajah Ireng. Tapi ada hubungan apa Gajah Ireng sampai ke meracun Tuan Saudagar ini? Karena seharusnya kalaupun Gajah Ireng mau memberikan sesuatu yang membahayakan, harusnya ke Adipati Sunda Kalapa, karena Sunda Kalapa ini termasuk jajahannya ataupun wilayahnya Pandunagara. Dan racun yang diberikan pun adalah racun khas dari pasukan demit. Jadi pasukan demit yang kita kelompok kita ini dari arah Raden Tirta tentu saja dimiliki juga oleh pasukan-pasukan dari Raja Pandunagara dan juga Gajah Ireng dan juga Sanganagara. Jadi setiap pasukan, setiap kekuasaan memiliki pasukan demitnya. Hanya saja di samping pasukan demit ada juga pasukan-pasukan yang memang bertugas di siang hari atau sewajarnya. Jadi pasukan demit ini adalah memang pasukan yang spesial. Nah, dari telik sandi yang saya sebarkan, racunnya adalah racun khas dari tentara demit. Dan anak muda ini bisa memberikan pertolongan pertama. Sampai-sampai dia sedang mencari racun jenis apa, sampai diantarkan kepada saya. Jadi kemungkinan Mbah Picung dan juga Ki Odoy menyangka bahwa kelakuan meracun Tuan Saudagar ini dilakukan oleh pihak kita. Padahal sebenarnya yang saya tahu dari telik sandi itu kemungkinan besar dari pasukan demitnya Gajah Ireng. Bahkan ada kemungkinan juga dari pasukan demitnya Pandunagara. Tapi walaupun demikian, ada satu ciri yang khusus bahwa racun itu adalah dari pasukan demit. Dan cara pengobatannya pun kita sudah tahu. Oleh karena itu saya sudah berikan pesan kepada Ki Kucai untuk memberikan bahan-bahan apa saja kepada Mbah Kucubung agar Tuan Saudagar ini tidak sampai meninggal. Tapi mengingat waktu yang cukup lama Tuan Saudagar ini diserang, walaupun sudah diberikan pertolongan oleh anak muda ini, kemungkinan besar Tuan Saudagar itu akan mengalami kalaupun ada kelumpuhan dan juga daya nalar yang menurun. Jadi kondisi tubuh organ dalamnya sudah terserang, walaupun sifatnya sementara, tapi untuk sembuh dan kembali normal itu memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, karena itulah saya jadi curiga, karena anak muda ini bisa memberikan pertolongan pertama sampai mau menelusuri apa yang terjadi dengan Tuan Saudagar untuk mengetahui racun itu. Jadi saya penasaran, apakah anak muda ini pihak kita, pihak Pandunagara ataupun Gajah Ireng. Tapi walaupun demikian, saya harus memeriksanya lebih teliti lagi. Ya, saya bicara seperti ini karena Mang Sanca dan juga Ki Picung masih terheran kenapa anak muda ini sampai harus kita jadikan tawanan. Gitu. Ya, beralasan kalau begitu mah. Kenapa anak muda ini? Lalu apa yang harus kita lakukan dengan anak muda ini?
Begini Kang Sanca, karena harusnya anak muda ini pingsan, tapi hanya lemah saja. Jadi dibutuhkan waktu 1 jam atau 2 jam untuk melihat dia pulih. Kalau dia sudah pulih, nanti saya akan memeriksanya lebih dalam lagi. Gitu maksud saya. Oh iya. Waktunya. Waktunya para pendengar sudah cukup untuk episode kali ini. Like, komen, dan subscribe-nya di Antos Kukang Dagol. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.